Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, jangan lupa untuk klik link di deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk unduh aplikasi CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk subscribe ya. Harapan akan pemulihan ekonomi terus mengerek pergerakan harga komoditas termasuk harga batu bara acuan. Apalagi ada beberapa sentimen segar seperti pemulihan ekonomi di China sebagai salah satu pasar batu bara terbesar di dunia. Kemudian ada juga hubungan dagang antara China dan Australia yang terus memanas dan juga musim dingin di belahan utara bumi. Namun dalam sepekan belakangan ini harga batu bara justru turun. Nah, seperti apa nih kira-kira proyeksi pergerakan harga batu bara ke depannya? Kita akan simak bersama dalam Menakar Cuan Batu Bara. Nah, per Januari 2021, Kementerian ESDM RI ini telah menetapkan ya harga batu bara acuan atau HBA ini adalah sebesar 75,84 dolar Amerika Serikat per tonnya. Dan angka ini sebetulnya naik 16,19 dolar Amerika Serikat, di mana kalau kita lihat ini sebetulnya naik sekitar 27%, tepatnya adalah 27,14% jika dibandingkan dari posisi dari bulan Desember yang itu adalah sebesar 59,65 dolar Amerika Serikat per tonnya. Ini salah, sebetulnya adalah persen ya kalau kita lihat di sini. Kemudian padahal sebetulnya kalau kita lihat harga rata-rata batu bara acuan pada 2020 ini hanya sebesar 58,17 dolar Amerika Serikat per tonnya sepanjang tahun. Dan ini sebetulnya adalah menjadi yang terendah sejak tahun 2015. Penyebabnya tentu tidak lain dan tidak bukan adalah pandemi COVID-19. Kemudian pada awal tahun lalu sebetulnya tepatnya adalah pada Januari 2020, harga batu bara acuan ini masih dibuka di sekitar level 65,93 dolar Amerika Serikat per tonnya. Kemudian di bulan Februari ini sempat naik tipis ke 66,89 dolar Amerika Serikat per ton. Namun kemudian pada April 2020 kita ketahui harga batu bara, harga semuanya anjlok ya, hingga ke level 55,72 dolar AS per tonnya. Ini adalah seiring dengan lockdown yang terjadi di sejumlah negara termasuk DKI Jakarta juga saat itu ada PSBB ketat ya. Dan memang pada momen-momen ini supply dan demand ataupun juga pasokan serta permintaan terhadap batu bara ini mengalami shock ya. Jadi meski kini sebetulnya kondisinya sudah jauh membaik, namun supply dan demand ini tetap menjadi faktor utama untuk perubahan harga batu bara di luar perkembangan dari pandemi COVID-19 itu sendiri. Nah, kita lihat lantas bagaimana nih dengan pergerakan harga batu bara acuan global. Kita lihat di sini ya, dari pergerakannya ini bahkan sebetulnya sempat menyentuh level tertingginya adalah di 85,38 dolar AS pada Desember lalu, dan kini harga batu bara sudah bergerak turun ke kisaran 79 atau bahkan sekarang adalah di 80,35 untuk acuan secara global. Dan kalau kita lihat secara teknikal, ini ada chartnya, adalah melalui chart weekly ataupun juga chart mingguan. Kita lihat dalam beberapa pekan di akhir tahun lalu, ini di kisaran November hingga Desember, memang harga batu bara ini sudah bergerak rally bullish ya, seiring dengan perkembangan dengan perbaikan ekonomi yang ada di seluruh dunia. Kemudian ada juga sentimen dari hubungan antara China dan Australia yang membuat harga batu bara bergerak naik. Jadi intinya ada beberapa sentimen yang akhirnya membuat pergerakan harga batu bara ini terus naik. Namun kemudian pertanyaannya adalah dalam 2 pekan terakhir, kita lihat di sini muncul 2 candle black marubozu, sehingga jika kemudian pada pekan ini dilanjutkan kemudian dengan pekan depan ini terjadi lagi black marubozu, maka akan membentuk 3 candle black marubozu, yang artinya ini akan ada potensi untuk membentuk pola 3 black rose, yang artinya adalah potensi untuk koreksi lanjutan. Nah, tapi kalau kita lihat lagi, kita lihat dari garis moving average-nya, yaitu adalah MA20 dan juga 60, harga ini sebetulnya masih jauh di atas garis MA ini. Kita lihat yang berwarna ungu dan juga berwarna abu-abu, dan bahkan sebetulnya kalau kita perhatikan lagi, ini membentuk golden cross, sehingga akhirnya ada kemungkinan kondisi yang sekarang ini hanya akan membentuk pola pole ataupun juga tiang yang kemudian diikuti dengan flag. Jadi artinya adalah akan bergerak kembali ke atas ya, sehingga ataupun juga koreksi ini dinilai sebagai koreksi wajar. Nah, apalagi kalau kita lihat dari sisi fundamentalnya, betul ya, jadi pasokan batu bara ini dinilai masih akan kurang. Jadi maka dari itu analisa ini pun juga sebetulnya senada dengan pernyataan dari sejumlah analis di mana disebutkan bahwa harga batu bara masih akan terus tinggi mengingat pasokan batu bara di China
yang sudah mulai tipis. Dan bahkan baru-baru ini China sendiri diduga kekurangan pasokan batu bara dengan adanya pemadaman listrik di sejumlah wilayah. Nah, sekali lagi memang kondisi yang terjadi di China ini cukup memberikan pengaruh besar pada pergerakan harga batu bara global. Di antaranya adalah meningkatnya kembali aktivitas perekonomian di China yang tergambar dari Purchasing Managers Index (Caixin) di Desember 2020 yang mencapai 53,0. Nah, kalau misalnya di atas 50 ini artinya memang sudah ada ekspansi ya untuk manufaktur di negeri tirai bambu. Nah, selain itu permintaan batu bara pun juga sebetulnya masih terus meningkat. Mengingat di saat ini tengah berlangsung musim dingin, bahkan memasuki puncak-puncaknya musim dingin ya untuk bagian bumi bagian utara. Belum lagi China ini menangguhkan impor batu bara dari China ini akibat perseteruan antara kedua negara karena China dengan Australia ini karena penyelidikan Australia terhadap China terkait dengan penyebaran pandemi COVID-19. Nah, kemudian di sisi lain sebetulnya konflik dari kedua negara ini antara China dan juga Australia akhirnya membawa angin segar nih bagi dalam negeri. Di antaranya adalah industri batubara dalam negeri kita. Ini pada November lalu akhirnya Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia atau APBI ini telah menandatangani kesepakatan dengan Asosiasi China Coal Transport and Distribution untuk mengekspor batu bara senilai 1,46 miliar dolar Amerika Serikat atau kalau misalnya kita rupiahkan ini sekitar 2 triliun rupiah untuk China di tahun ini. Jadi di mana pemerintah Indonesia ini berharap juga ekspor batu bara di tahun ini bisa mencapai totalnya adalah 461 juta ton. Nah, kemudian dengan adanya potensi untuk mengekspor begitu besar ke China ini diharapkan target ini bisa terpenuhi untuk sepanjang tahun 2021 ini. Nah, kita lihat di slide selanjutnya. Kalau kita lihat seperti apa sih produksi batu bara di dalam negeri. Nah, sebetulnya di sepanjang tahun 2020 telah tercatat ini produksi adalah sebesar 557,54 juta ton atau lebih tinggi dibandingkan target yang telah ditetapkan pemerintah yaitu adalah sebesar 550 juta ton. Tapi sayang ironisnya realisasi ekspor batu bara kita rupanya jauh lebih rendah dibandingkan target yang direncanakan. Jadi berdasarkan data dari Minerba One Data Indonesia, Kementerian ESDM, realisasi ekspor batu bara sepanjang tahun 2020 ini hanya mencapai 305,77 juta ton atau sekitar 77,41% dibandingkan target dari pemerintah. Jadi tidak sampai 80%. Dan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, ekspor pada tahun lalu ini turun 32,7%, di mana ekspor di tahun 2019 ini mampu mencapai 454,5 juta ton. Nah, kita lihat ya, seperti apa sih nanti pergerakan harga batu bara di awal tahun 2021, apakah akan terus meningkat? Karena memang dalam urusan harga, sky is always the limit.